siap memuji Tuhan? Kita hari ini jumpa lagi ya untuk memuji Tuhan di ibadah hari Minggu pelayanan anak. Gimana kabarnya adik-adik? Sehat? Mudah harap semua kita dalam keadaan sehat. Dan sekarang mari siapkan diri kita untuk beribadah memuji Tuhan. Sudah siap Alkitabnya? Sudah? Sudah. Kalau sudah siap Alkitabnya, sekarang kita mulai ibadah kita ya. Kita akan menyanyi lagu pertama, yaitu lagu apa Bunda? Mari kita bergembira. Ayo adik-adik berdiri. Berdiri. Berdiri yang semangat ya adik-adik. Memuji Tuhan, kita harus gembira. Kenapa kita harus gembira memuji Tuhan? Tuhan sayang sama kita ya kan Bunda? Tuhan sudah menjaga kita, memberikan kita kesehatan ya. Kita harus bergembira untuk memuji Tuhan seperti sekarang ini ya. Nah, untuk doa pembukaan akan dipimpin oleh teman kita Arlo. Sebelum memulai ibadah kita hari ini, mari kita berdoa. Ya Bapa, saat ini kami berdoa memohon kasih serta supaya Engkau hadir di sini di tengah-tengah kami. Kami yang akan memulai ibadah kita hari ini berserah di tangan-Mu supaya Engkau memberikan penyertaan dan hikmat serta dalam ibadah yang kami lakukan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Terima kasih adik Arlo sudah memimpin doa pembukaan. Tuhan Yesus memberkati. Iya, dan sekarang adik-adik kita kembali memuji Tuhan. Kita akan menyanyi lagu Anak-anak Puji Nama Allah. Ikuti Bunda ya, yang gak hafal atau gak tahu lagunya bisa baca teksnya nanti ya. Oke, kita berdiri yuk. Kasih
sudah mau memuji Tuhan. Aduh, Bunda senang banget. Rasanya Bunda ini pengen ketemu semua sama adik-adik, kangen. Mudah-mudahan kita doakan bersama coronanya cepat berlalu dan kita bisa berjumpa di ibadah. Iya, adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari teman-teman PA kalian. Kira-kira siapa ya? Siapa ya, Bunda? Siapa ya, Bunda? Kita dengarkan bersama. Iya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih buat Adik Aurel dan juga Adik Gracia untuk pujiannya kepada Tuhan. Terima kasih juga buat Kakak Eca yang sudah main musik, main gitar, mengiringi adik-adik nyanyi ya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan yang dibawakan oleh Kakak Lia. Duduk manis ya, jangan jalan-jalan sana jalan sini. Baca Alkitabnya dan dengarkan Kak Lia bercerita. Mari kita siapkan untuk mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik. Nah, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Siapkan hati dan pikirannya masing-masing dan juga jangan lupa siapkan Alkitabnya. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Sekarang lipat tangan, tunduk kepala, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Ya Bapa yang baik, terima kasih atas berkat Tuhan yang selalu ada dalam kehidupan kami setiap hari. Pada kesempatan ini juga Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Tolong urapi kami, turunkan Roh Kudus-Mu kepada kami, supaya kami dan juga terlebih adik-adik kami bisa mendengarkan firman Tuhan dan mengaplikasikannya dalam kehidupannya sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, bacaan Alkitab kita pada pagi ini terambil dari Imamat 8 ayat 1 sampai 10. Imamat 8 ayat 1 sampai 10 dengan judul perikop pentahbisan Harun dan anak-anaknya. Dan pagi ini kakak akan dibantu oleh teman kita, adik Velin, yang untuk membacakan cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Silakan adik Velin. Imamat 8 ayat 1 sampai 10.
pentahbisan Harun dan anak-anaknya. Tuhan berfirman kepada Musa, "Panggillah Harun dan anak-anaknya bersama-sama dengan dia, dan ambillah pakaian-pakaian minyak urapan dan lembu jantan korban penghapus dosa, 2 domba jantan, dan bakul berisi roti yang tidak beragi. Lalu suruhlah berkumpul segenap umat ke depan pintu kemah pertemuan. Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Lalu berkumpullah umat itu di depan kemah pertemuan. Berkatalah Musa kepada umat itu, "Inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan." Lalu Musa menyuruh Harun dan anak-anaknya mendekati, dan dibasuhnyalah mereka dengan air. Sesudah itu dikenakan-nyalah kemeja kepadanya, diikatkannya ikat pinggang, dikenakannya gamis, dikenakannya baju efod, diikatkannya sabuk baju efod, dan dikebatkannya sabuk itu kepadanya. Dikenakannya tutup dada kepadanya, dan dibubuhnya di dalam tutup dada itu Urim dan Tumim. Kemudian ditaruhnyalah serban di kepalanya, dan di atas serban itu di sebelah depan ditaruhnyalah patam emas, yakni jamang yang kudus, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Musa mengambil minyak urapan, lalu diurapinnyalah kemah suci serta segala yang ada di dalamnya, dan dikuduskannya semua itu. Terima kasih Adik Felien sudah membacakan firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Nah, Kak Lia akan menyampaikan inti dari bacaan kita dengan judul tadi, Pentahbisan Harun dan anak-anaknya. Adik-adik tahu nggak pentahbisan itu artinya apa? Pentahbisan itu adalah artinya dikhususkan atau dilantik. Nah, kita sering kan dengar kata dilantik sekarang ini ya, pasti sering. Pada zaman dahulu yang diangkat atau yang dilantik menjadi imam dan para imam itu harus berasal dari suku Lewi. Jadi dari suku lain nggak boleh. Nggak diangkat atau nggak dilantik menjadi imam dan para imam. Nah, Harun dan anak-anaknya berasal dari suku Lewi. Jadi mereka dikhususkan, diangkat dan dilantik untuk menjadi imam dan para imam. Adapun Harun menjadi atau dilantik menjadi imam besar, dan juga anak-anaknya diangkat atau dilantik sebagai para imam. Nah, untuk tugasnya imam itu sendiri, imam besar adalah untuk mengatur segala peribadahan orang Yahudi. Sementara anak-anaknya yang diangkat tadi sebagai para imam atau imam-imam itu bekerja untuk atau tugasnya adalah memelihara bait Allah, membersihkan tempat peribadahan, merawat peribadahan, dan juga mempersiapkan korban. Nah, itu adalah tugasnya mereka. Dan suku Lewi yang lain itu membantu untuk itu. Jadi mereka kan masih mengadakan perjalanan dari tanah Mesir ke tanah Kanaan. Jadi tempatnya mereka itu belum satu gitu, mereka belum menetap di satu tempat, tetapi mereka masih pindah-pindah. Jadi kalau misalnya kemah pertemuan mereka untuk beribadah itu mereka mau pindah, maka yang mengurusi itu, yang membongkar tempat peribadahan, yang membersihkan itu semua adalah para imam dan suku Lewi yang lainnya untuk membantu. Nah, itu tugasnya para imam dan juga imam besar. Nah, dahulu kalau misalnya untuk membedakan yang mana para imam dan yang mana
suku yang biasa itu bisa dilihat dari bajunya. Jadi Harun atau imam itu dikasih baju yang namanya baju efod. Baju efod. Adik-adik bisa lihat gambarnya di sini, baju efod. Nah, ini dia gambarnya baju efod. Itu contohnya. Jadi, kita bisa membedakan yang mana para imam dan yang mana suku biasa. Kita bisa lihat dari bajunya. Harun dan juga anak-anaknya diangkat atau dilantik menjadi imam dan para imam itu karena mereka dianggap kudus. Nah, tapi meskipun begitu, mereka tetap berteman sama suku yang lain. Mereka nggak menutup diri untuk berteman dengan suku yang lain. Nah, pada saat sekarang ini, kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah kudus. Nah, kenapa bisa kudus? Karena kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus dan sudah dikuduskan oleh Tuhan Yesus lewat pengorbanannya di kayu salib. Nah, jadi tugas kita sekarang adalah untuk menunjukkan sikap yang kudus kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, caranya bagaimana? Ada banyak caranya. Misalnya nih, kita kan berteman tuh sama siapa aja boleh ya. Kalau misalnya teman kita melakukan kesalahan, misalnya ngomong kasar, jangan diikutin, nggak boleh diikutin, jangan ditiru ya. Terus kalau misalnya suka menghina, aduh, lebih parah lagi ya, jangan ditiru, jangan diikutin, itu perilaku yang sangat tidak baik. Nah, dan juga misalnya kalau pada zaman sekarang ya, Kakak Lia sering dengar tuh anak-anak kalau misalnya ngomong sama temannya itu ngomongnya sembarangan. Sangat tidak bagus, sangat tidak layak untuk ditiru. Nah, jadi kita sebagai anak yang kudus, sebagai umat yang dikuduskan oleh Tuhan, nggak boleh meniru hal tersebut. Jadi kita bisa memberi contoh yang baik kepada teman kita yang salah. Nah, terus apa lagi contoh hidup kudus itu? Contohnya jujur. Jujur ya. Terus sabar. Sabar juga termasuk contoh hidup yang kudus. Masih banyak lagi ya contohnya ya. Misalnya nih ada lagi saling mengasihi, berlakulah benar di mata Tuhan, lakukan perintah Tuhan, jauhi larangannya, rajin berdoa, dan juga berperilaku lemah lembut. Nah, dari itu semua, kalau kita bisa melaksanakan itu, kita bisa menunjukkan kalau kita itu adalah anak Tuhan yang sudah dikuduskan oleh Tuhan, maka hidup kita akan semakin banyak mendapat berkat dari Tuhan, dan kita akan menjadi contoh yang baik buat teman-teman kita. Adik-adik, kesimpulan dari firman Tuhan pada pagi hari ini adalah kita sebagai umat yang kudus, sebagai umat yang dikuduskan oleh Tuhan, harus bisa menunjukkan perilaku hidup kudus. Jadi, supaya kita bisa menjadi teladan bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Nah, cukup sekian dulu yang bisa Kakak sampaikan pada pagi hari ini. Semoga kita dapat merenungkannya dan melaksanakannya dalam kehidupan kita ya. Nah, kita akan tutup dalam doa syafaat. Adik-adik sekarang lipat tangan, tunduk kepala, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu yang tiada hentinya dalam kehidupan kami setiap hari. Pada kesempatan ini juga Tuhan, kami boleh melaksanakan ibadah kami dari rumah kami masing-masing. Kami sadar kami dapat berkumpul untuk melaksanakan ibadah kami. Itu semua bukan karena kuat dan hebat kami, namun itu semua karena kemurahan Tuhan yang selalu menyertai kami. Terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi ini. Semoga kami bisa merenungkan firman Tuhan
dan firman Tuhan menjadi terang bagi setiap jalan hidup kami. Ya Bapa, kami menyadari akan setiap kelemahan kami. Oleh sebab itu, kiranya Engkau selalu menyertai kami dimanapun kami berada. Pada kesempatan ini juga Tuhan, kami ingin berdoa buat orang tua kami. Tolong sertai mereka, lindungi mereka, berikan mereka kesehatan dan kekuatan, dan lancarkan setiap usaha mereka. Dan juga untuk adik-adik kami, dimanapun dan sedang apapun mereka, Tuhan yang selalu sertai, dan terlebih Tuhan untuk proses pembelajaran yang mereka lalui pada saat ini diakibatkan bangsa dan negara kami masih dilanda oleh virus COVID-19 yang mengharuskan adik-adik kami untuk mengikuti pembelajaran dari rumah. Kiranya Tuhan yang menguatkan mereka, menyertai mereka supaya mereka bisa mengikuti pelajaran dengan baik biarpun itu dilaksanakan dari rumah. Dan juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami yang kami cintai ini, kami percaya Tuhan akan memulihkannya, Tuhan akan menyembuhkannya, sehingga akan pulih seperti sedia kala, sehingga kami bisa melaksanakan aktivitas kami dengan normal. Ya Bapa, inilah doa syafaat kami yang kami panjatkan kepadamu melalui perantaran anakmu Yesus Kristus Tuhan kami yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum kita menutup ibadah kita pada pagi hari ini, kita nyanyi satu lagu lagi ya. Nah, satu lagu ini kita persembahkan khusus buat Bunda Elka yang sekarang sedang berobat. Sama-sama kita doakan semoga Bunda Elka cepat sembuh dan tetap semangat. Kira-kira apa ya Bunda lagu permintaan Bunda Elka ini? Allahku besar. Wah, Allahku besar. Kita nyanyi semangat ya buat Bunda Elka juga, semoga tambah semangat. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh. Sekali lagi ya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh. Iya adik-adik, Allah kita memang besar dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Allah.
Bunda Elka yang semangat ya. Tuhan Yesus akan menyembuhkan Bunda Elka dan memberkati selalu. Adik-adik, Amin. ya adik-adik, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Untuk doa penutup dibawakan oleh Bunda Pidia. Ayo Bunda Pidia, silakan. Iya, baiklah. Kita akan berdoa untuk menutup ibadah kita. Kita tangannya, tutup matanya, tunduk kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh bergembira, memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan memberkati kami selalu di dalam kami menjalani kehidupan kami setiap hari. Berikan kami selalu kesehatan yang baik. Kami juga berdoa Tuhan buat Bunda Elka yang sekarang sedang berobat. Kiranya Tuhan mau menyembuhkan Bunda Elka agar boleh sehat kembali dan boleh bersama-sama dengan kami untuk melayani, untuk memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Dan Tuhan, terima kasih kiranya puji-pujian yang sudah kami naikkan berkenan bagi nama Tuhan dan menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Inilah doa syukur kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibadah kita sudah selesai adik-adik. Bunda selalu mengingatkan dan terus akan mengingatkan, jangan lupa rajin Cuci tangan, rajin dan selalu pakai masker atau pakai ini ya. Nah, terus jangan lupa jaga jarak. Makan bergizi, jangan malas makan ya, harus kuat makan supaya sehat. dan jangan lupa Selalu berdoa. berdoa. Oke adik-adik, sampai jumpa.